ini dan dimanapun berada. Semoga selalu dengan keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi nih dengan saya Umi Rani di acara podcast kita. Oke, hari ini Ayah Bunda kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita akan berbincang-bincang mengenai pembelajaran bahasa Arab. Siapa sih narasumber kita? Pasti mau tahu kan siapa? Ayo kita perkenalan dulu ya sama narasumber kita yang kali ini. Baik, syukran Umi. Ismi Intan, ana mudarisatun lughatul arabiyyah fi al-madrasah al-ibtidaiyah mukamilah Hafizah Indonesia. Ana mutakharrijun fi al-jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah Sumatrati asy-Syamaliyah fi Medan. Askunu fi Syari Rahayu Tanjung Rawa. Masya Allah, luar biasa perkenalannya Yawi menggunakan bahasa Arab. Jadi benar-benar menekankan bahwa ini benar-benar guru bahasa Arab. Ada yang ngerti nggak nih Ayah Bunda di rumah? Oke, kita ini akan sedikit membahas tentang pembelajaran bahasa Arab ya Umi. Saya ingin bertanya nih Umi, seberapa penting sih pembelajaran bahasa Arab untuk anak usia dini? Ya, jadi pembelajaran bahasa asing untuk anak-anak itu penting ya juga karena tapi kita harus juga dulu melihat kesiapan mereka ya dalam menerima pembelajaran bahasa asing itu sendiri. Mungkin tujuan dari pembelajaran bahasa asing ini untuk anak usia dini itu bisa untuk selain dia menambah wawasan intelektualnya akan supaya dia berwawasan yang luas, tetapi juga kita memperkenalkan khazanah Islam gitu kepada anak usia dini, karena anak usia dini itu kan kognitifnya, afektifnya itu lagi meningkat gitu, lagi meningkatnya, lagi berkembangnya. Jadi kalau kita ajarkan bahasa asing mungkin mereka lebih cepat mengingatnya, karena anak-anak itu cepat menangkap dia daripada orang dewasa. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian kalau untuk anak usia dini seperti mereka, mungkin pelajaran bahasa asing itu dia lebih kayak sambil bermain, bernyanyi, bercerita gitu. Jadi kayak seperti perkenalan aja dulu. Tapi kalau sudah masuk tingkat SD, dia memang harus sudah bisa melafalkan dan mengingat kosakata yang sudah diberikan kepada guru. Berarti pentingnya itu untuk selain menambah wawasan juga menjadi khazanahnya Islam ya Umi ya. Terus juga karena mereka daya ingatnya masih cukup kuat, jadi sangat penting juga dilatih sejak dini gitu ya Umi. Nah kemudian Umi, kan mereka masih dari untuk yang SD nih, masih tahap dari TK ke SD. Gimana tuh cara Umi untuk mengenalkan pembelajaran bahasa Arab kepada anak-anak yang memang usianya tuh masih sangat rentan, bahkan mereka acuh tak acuh nih untuk mempelajari bahasa asing atau bahasa Arab? Ya, bagaimana cara mengenalkannya kepada anak usia dini seperti TK, seperti SD yang saya alami sendiri ya waktu saya mengajar di SD. Mungkin saya sering pakai media gambar atau melalui audio atau musik. Nah, jadi pertama itu cara mengenalkannya itu saya pakai media gambar, misalnya gambar buah-buahan. Nah, saya tanya dulu, ini gambar buah apa nak? Nah, setelah mereka menyebutkan, baru saya kasih tahu kalau dalam bahasa Arab, misalnya buah anggur. Dalam bahasa Arab itu buah anggur disebut inabun. Nah, seterusnya sampai akhir. Setelah saya memperkenalkannya, saya tulis kosakatanya itu di papan tulis. Nah, suruh mereka menulis. Setelah mereka selesai menulis, baru saya ulang lagi cara pengucapannya yang baik dan benar. Nah, setelah itu supaya nanti mereka mau menghafal dan mudah mengingatnya, baru saya kasih lagu atau nada ya supaya enak gitu mereka sambil mengucapkan sambil mengingatnya gitu. Jadi nggak bisa mengajar anak-anak itu kayak monoton gitu, langsung udah tulis kosakata bahasa Arab, udah suruh mereka nulis, baca, udah gitu. Jadi harus ada strateginya ya. Mungkin itu salah satu yang saya pakai dalam memperkenalkan bahasa Arab. Kemudian bisa juga dengan bercerita atau memberi motivasi gitu, mengapa mereka harus belajar bahasa Arab gitu. Selain karena mereka, ya salah satunya ya karena kita sebagai muslim harus gitu belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu ya bagian dari Islam itu sendiri seperti itu.
berarti memperkenalkan yang dasar-dasarnya dulu ya Umi, kayak misalnya menggunakan media-media gambar atau musik gitu ya Umi. Nah kalau misalnya strategi khususnya lagi ada nggak gitu yang lebih mudah gitu agar anak-anak itu lebih mudah menangkap pembelajaran atau menghafalkannya lebih mudah lagi? Umi kira-kira punya strategi khususnya? Ya, jadi sebelum saya menjelaskan strateginya, mungkin saya bakal ngasih tahu dulu ya beberapa kesulitan yang saya alami saat sedang mengajarkan bahasa Arab. Jadi kalau yang untuk tingkat SD kelas 1 nih, kan rata-rata masih banyak yang belum bisa membaca tulisan Arab kan, karena mungkin mereka ada yang belum Al-Quran. Nah, jadi strategi khusus yang saya buat itu pakai audio atau musik. Jadi setiap minggu kalau ada kosakata baru, saya kirimkan voice note-nya. Jadi dia berbentuk lagu gitu. Kemudian saya kirim, nanti di rumah itu orang tua yang membantu mereka menghafal. Di sekolah nanti saya koreksi lagi gitu cara pengucapan mereka, tapi mungkin juga ada yang masih lupa, saya ingatkan seperti itu sih. Kalau saya strategi khusus saya lebih ke pakai menyanyi, jadi mendengarkan audio atau musik seperti itu. Ya, berarti tetap memiliki kesulitan dalam mengajarkan pembelajaran bahasa Arab pada anak usia dini ya Umi. Nah, berarti Umi lebih giat lagi nih, makanya tadi Umi punya strategi khusus seperti mengirimkan audio voice note ke orang tua murid agar orang tua murid juga membantu di rumah menghafalkannya lagi ya Umi ya. Dengan nyanyian pasti lebih penting juga, pasti lebih bisa karena biasanya anak-anak juga mendengarkan lagu itu lebih mudah mengingat dan menghafalnya ya Umi. Oke Umi. Nah, untuk anak di siswa-siswa kita di SDIT Hafizah ataupun Nisa, apakah Umi memiliki target capaian atau gimana sih target capaian? Apa aja target capaian yang harus dicapai untuk siswa-siswa kita di SDIT Hafizah? Oke, tadi kan sebelumnya udah saya jelasin ya kalau target anak SD itu dia sudah harus bisa melafalkan dan mengingat kosakata yang sudah diberikan oleh gurunya. Jadi target di SDIT Hafizah Al-Tafunisa ini salah satunya kan mereka bisa menghafal 1000 kosakata bahasa Arab. Jadi strategi saya itu ya tadi sudah saya jelaskan seperti memberikan voice note berupa lagu-lagu dari hafalan kosakatanya. Kemudian setiap masuk pembelajaran pasti saya ulang-ulang dulu gitu. Sebelum masuk ke materi, saya ajak mereka dulu bernyanyi bahasa Arab yang sudah mereka hafalkan. Jadi yang udah dihafalkan itu enggak serta-merta lewat aja, udah pernah dihafal, udah nggak pernah diulang lagi gitu. Mungkin kalau 1000 kosakata bahasa Arab dalam 6 tahun itu kalau kita bagi berarti mereka dalam setahun itu harus menghafal sekitar 160 sampai 170-an gitu sih. Ya itu mungkin yang udah saya buat juga. Jadi dalam setahun itu sekitar 100 sampai 200-an lah kosakata yang harus mereka hafalkan. Tapi bukan berarti kayak harus maksa atau harus gitu. Ya tetap dengan santai ya, karena kesiapan anak SD ini kan berbeda-beda ya gitu. Cara menangkap mereka juga berbeda-beda. Jadi nggak harus seminggu udah harus hafal, enggak. Kalau saya paling lama itu 3 minggu mereka sudah wajib hafal semuanya kosakata yang sudah saya kasih. Berarti target capaian dalam 6 tahun itu mereka mampu menghafalkan 1000 kosakata bahasa Arab ya Umi. Nah jika target tahunannya itu berarti 1 tahun di SDIT Hafizah Al-Tafunisa mereka mampu menghafalkan sekitar 200 kurang lebih kosakata ya Umi ya. Oke, nah tadi Umi juga udah jelasin nih bagaimana strategi pembelajaran Umi, strategi khususnya dan target capaiannya. Terus menurut Umi, orang tua berperan penting nggak sih dalam melatih hafalan mereka, hafalan dalam bahasa Arab itu? Oke. Sebelumnya saya ada lupa satu lagi ya, kalau program di sekolah kita ini kan ada namanya Arabic Day. Nah jadi di Arabic Day itu nanti ya saya mengulang-ulang hafalan kosakata serta menambah kosakata yang baru gitu. Jadi pembelajaran bahasa Arab itu enggak mereka hanya dapat di kelas aja, tapi di luar kelas juga dapat. Nah kalau Umi tanya tadi apakah orang tua berperan penting, ya tentu sangat berperan penting ya.
Alhamdulillahnya sejauh ini orang tua sangat membantu dalam proses pembelajaran bahasa Arab ini. Misalnya kalau sudah saya kirim kosakata bahasa Arab melalui voice note yang ada lagunya, dari suara saya langsung sendiri nih. Alhamdulillahnya orang tua itu merespon gitu. Jadi setiap hari Sabtu kan pembelajaran bahasa Arabnya. Jadi di hari Sabtu itu nanti mereka sudah ada yang menghafal, sudah ada yang menyetorkan. Mungkin kalau di rumah tidak terlalu diperhatikan cara pengucapannya, yang penting mereka ingat aja apa yang udah didengar mereka. Tapi nanti kalau di sekolah saya perbaikilah cara pelafalan mereka. Dan mungkin juga masih ada yang lupa-lupa, saya bantu juga gitu mengingatkannya seperti itu. Jadi orang tua itu sangat berperan penting lah dalam proses pembelajaran terutama bahasa. Jadi peran orang tua sangat penting ya Umi untuk membantu kelancaran pembelajaran dan kelancaran daya ingat ananda kita ya Umi ya, untuk target capaiannya juga dapat tercapai dengan baik ya Umi ya. Oke, itu dia tadi penjelasan singkat dari Umi Intan selaku guru bahasa Arab di SD Hafizah Al-Fatihah. Cukup menarik, cukup berkesan, cukup memotivasi. Semoga dapat memotivasi ayah bunda juga di rumah untuk lebih giat lagi untuk bekerja sama lagi dengan kita umi-umi di sini, meningkatkan hafalan, meningkatkan pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Terima kasih banyak Umi motivasinya, penyampaiannya sangat luar biasa. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain. Oke, kita sudah sampai di penghujung ke acara kita di podcast hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memotivasi ayah bunda dan penonton Hafizah TV Medan. Semoga dapat melaksanakan motivasi-motivasi yang telah disampaikan tadi. Dan terima kasih kepada penonton setia Hafizah TV Medan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa dibagikan supaya kita makin semangat lagi untuk memberikan video edukasi pembelajaran maupun bahasa Arab ataupun kegiatan pembelajaran yang lainnya. Oke, saya Umi Rani pamit undur diri. Billahi fistabila fasiful khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.